يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. الفاتحة يفتح علينا ويعلم التأويل ويجعلنا لهم عامل وأنا لا في قلوب رسول الله في قلوب ويقضي هوائجنا هذه الدنيا والآخرة وأنا لصالح وأنا مسيح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-ghaim bihuquqillah ma daqat illa wa farajahallah wa bisahli sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa shaddid lisanana wa hdi qulubana bijahin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa alhiqna bis salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zaina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil muallimina wa lil masyayikhina wa zawil huquqi alaina wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka karimun mujibud da'wat wa qadiyal hajat wa ghafiruz dzunubi wal khati'at ya arhamar rahimin ya akramal akramin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas karunia-Nya, atas anugerahnya yang dilimpahkan kepada kita, yang terutama dan yang paling utama iman, Islam, ihsan, seger waras dan nikmat bisa duduk di majlis ilmu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan setiap langkah kita menuju tempat ini dicatat sebagai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dicatat sebagai pengampunan akan dosa serta kesalahan kita dan juga ditutupi aib kita dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga dengan keluarganya, para sahabatnya, dan kita mudah-mudahan diakui sebagai umatnya. Kelak Allah jadikan kita bertetangga dengan beliau dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita lanjutkan taklim daripada kitab Iqdul Jumat fi Fawaiqil Lisan min majalis ahli irfan. Bismillahirrahmanirrahim. Musannifun nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Ila an qawlihi salasud da'wat la syakka bi ijabatihinna. Ya, jadi ada tiga doa yang tidak diragukan lagi akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan akan, tapi pasti. Udah nggak ada ragu lagi. 3 doa pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 3 doa ini adalah doa yang luar biasa, yang mana doa ini tidak lagi diragukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan Allah ta'ala kabulkan, akan Allah Subhanahu wa ta'ala ijabahi. Yang pertama adalah dakwatul walid liwalidihi.
liwaladihi. Doa orang tua terhadap anaknya. Itu yang pertama. Kalau sudah orang tua doa atau mendoakan anaknya, otomatis Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya, akan mengijabah daripada doa tersebut. Ya, jadi kita sebagai anak yang masih punya orang tua, ya, datangi mereka, minta doanya, minta restunya, maka kita pun juga akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran mereka. Jadi baik orang tua laki maupun orang tua perempuan. Kalau nggak punya orang tua gimana? Ya masih punya guru, guru juga orang tua. Udah begitu aja. Sama juga doanya juga kita yakin banget juga akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi yang pertama adalah doanya orang tua terhadap anaknya. Bahkan seperti doanya wali. Jadi orang tua ini magomnya ini luar biasa. Banyak kok orang-orang yang mungkin dulu banyak kisah datang kepada Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik, minta doa, ya Habib saya minta doa biar sukses, biar barokah. Lalu apakah Habib Abu Bakar langsung mendoakannya? Tidak. Beliau menanyakan kepada orang tersebut, apakah kamu masih mempunyai orang tua? Masih punya ibu kamu? Masih Habib, pulang sana. Pulang, doa ibumu itu lebih manjur daripada doa 40 wali kutub. Dan juga sebab-sebab manusia itu mendapat ridho, diantaranya kalau manusia tersebut atau anak mendapat ridho dari orang tuanya, otomatis Allah Subhanahu wa taala akan ridho terhadap dirinya. Jadi yang masih punya orang tua, minta doa kepada mereka, karena doa mereka tidak diragukan akan keijabahannya, alias pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah juga meletakkan keridhaan serta mukanya terhadap ridho dan murkanya orang tua ridho, berarti Allah juga ridho. Orang tua murka, berarti Allah juga. Jadi minta doa kepada orang tua. Jadi doanya orang tua kepada anaknya pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bahas masalah orang tua itu panjang lebar. Kemudian doa yang kedua adalah dakwatul musafir. Doanya orang yang musafir, orang yang sedang berpergian. Apalagi musafirnya berpergiannya untuk tujuan mungkin dakwah atau tujuan untuk perang, ya. La kalimatillah, untuk menegakkan kalimatnya Allah, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang juga yang namanya musafir itu berpergian itu kan capek, lelah. Mungkin dan juga di situ banyak sekali Allah taala memberikan keringanan, memberikan rukhsah. Di antaranya salat juga bisa dijamak dan juga dikosor. Kemudian orang yang berpergian juga itu karena memang siksa. Ya, as-safar qit'atun minal azab. Berpergian itu merupakan bagian atau siksa kecil. Karena capek. Kita dari sana ke sini kan capek. Usah jauh-jauh dah, dari Jati ke sini kan capek. Ya, umpamanya atau dari sini Pengasinan ke Sumedang kan capek lewat tol, ya kan? Gak enak. Ya, apalagi kalau naik motor. Pegel, berapa kali berhenti kita di jalan. Belum istirahatnya, kan gitu, capek. Karena capeknya itu mungkin jadinya Allah Ta'ala memberikan diskon yang luar biasa kepada orang musafir, doanya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Makanya kalau kita lagi berpergian, banyak doa-doa yang baik. Tapi ingat, berpergiannya dengan tujuan dan niat yang baik juga. Jangan sampai berpergian atau pergi tujuannya untuk maksiat kepada Allah Subhanahu. Ini bukan dapat rahmat, ya dapat murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu juga harus diperhatikan. Yang kedua adalah doanya musafir, orang yang berpergian. Kemudian yang ketiga yaitu doanya seorang mukmin kepada saudaranya, ya, tanpa dia ketahui. Jadi diam-diam ngedoain. Misalnya si A tadi diam-diam doain si B, doain.
Nah, kalau udah seorang mukmin doain saudaranya tanpa sepengetahuannya, maka malaikat akan mengatakan walaka bimisli. Sama seperti doamu kepada saudaramu, kamu juga akan dapat seperti itu. Kalau kita doain saudara kita biar dapat banyak uang atau biar sehat, biar afiat, maka akan mengatakan kamu juga begitu. Kamu juga demikian. Jadi itulah keistimewaan orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuannya. Diam-diam ngedoain. Ya, diam-diam kita ngedoain saudara kita atau seseorang yang kita harapkan. Ya, intinya siapapun kita harus doa lah. Atau istighfar juga. Astagfirullah lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Doa kita. Istighfar. Dan juga doa tanpa sepengetahuannya, inilah doa yang akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau mungkin juga kalau kita pengen kabul hajat, banyak-banyak doain orang lain. Maka dari doa tersebut akan mantul kepada diri kita sendiri. Sehingga kita juga akan mendapatkan sebagaimana doa yang kita doakan kepada saudara kita. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah yu'rafu dinul mar'i inda syai'aini. Akan diketahui agama seseorang itu ketika dia menghadapi dua perkara. Ya, dengan dua perkara ini akan diketahui agama seseorang. Apakah kuat imannya, apakah bagus, ya, apakah dia hebat atau enggaknya, yaitu dengan dua hal. Yang pertama, indan nisa'i, digoda perempuan, wanita. Kalau kita sudah bisa melewati godaan perempuan, maka ketahuilah kalau kita punya agama, punya keimanan dan keyakinan yang kuat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam mensifati tipu daya wanita ini, Allah Ta'ala mengatakan di dalam surah Yusuf, inna kaidakunna adzim. Sesungguhnya tipu daya wanita itu sangatlah besar. Makanya istilahnya zaman sekarang nih harta, tahta, dan wanita. Plus kota. Jadi orang kalau nggak ada kota ya bingung juga. Mencari friend, mencari teman untuk tetap terhubung dan tersambung internetnya. Jadi diketahui seseorang itu benar-benar hebat, benar-benar punya keyakinan dan keimanan yang kuat kepada Allah ketika dia diuji dengan perempuan. Banyak loh orang-orang yang hancur gara-gara perempuan. Banyak hubungan-hubungan yang dulunya erat hancur oleh wanita. Dan juga banyak orang yang salah hidupnya, rusak daripada perjalanan hidupnya gara-gara salah memilih wanita. Jadi wanita itu dia. Allah Ta'ala memuliakannya. Allah Ta'ala memberikan kemuliaan kepada mereka. Bahkan di Quran itu adanya An-Nisa, bukan Ar-Rijal. Ar-Rijal nggak ada. Adanya An-Nisa. Jadi dimuliakan oleh Islam, oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi dia juga punya tipu daya. Yang mana kalau kita sebagai pria, sebagai lelaki tidak bisa melawannya, maka kita akan terjerumus sehingga kita akan menjadi orang yang lemah dalam keyakinan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua adalah indah dirham wa dinar. Orang itu dapat diuji keimanannya, ketakwaannya, keyakinan serta keteguhan dalam hidupnya, atau dia ini punya nilai prinsip dalam hidup. Kita akan ketahui saat kita uji dengan uang. Jadi berapa banyak kan orang percaya atau gara-gara uang jadi rusak, jadi hancur. Nah, gara-gara itu. Uang juga berbahaya. Yang tadinya bersaudara jadinya bermusuhan gara-gara uang. Jadi kalau pengen tahu agama seseorang, ini orang amanah atau enggak, titipkan uang. Ya, kalau pengen tahu orang baik apa enggak, coba pinjam uang, ya, pinjam utang sama kawan, sama teman. Kalau orang baik pasti dia bayar, ya. Kalau orang benar-benar dia niatnya meminjam karena serius, karena butuh, bukan karena main-main, pasti dia bayar. Tapi kalau enggak, ya dia pasti bertele-tele, dia nggak bakal bayar tuh uang tersebut. Ya, jadi itulah dua perkara yang dari dua perkara tersebut bisa diketahui agama seseorang.
Pertama, ketika diuji oleh wanita. Dan yang kedua, ketika diuji dengan uang dan ya dirham atau dinar atau uang. Di uang itu bisa merubah seseorang, bisa membeli. Ya, berapa banyak orang yang bisa terbeli dengan uang, bisa dibayar dengan uang. Jadi jangan kita menjadi orang-orang yang murah yang bisa dibeli dengan uang. Bahkan ulama aja bisa disogok. Kan ada kan zaman sekarang istilahnya ulama sogokan ada. Jadi dia carikan dalil, dia carikan fatwa-fatwa yang untuk menguntungkan daripada pemesannya itu, sehingga dia dapat keuntungan duniawi. Ulama aja bisa disogok, apalagi kita yang recehan begini. Gampang, jangan bilang oh saya mah kuat, saya mah hebat, saya mah insya Allah dah, insya Allah. Iya insya Allah sekarang. Nanti lempangan bener-bener nyata ada uang di depan mata kita, ambil nggak ya? Kapan lagi nih uang? Ya kan ada uang, mungkin ditawar lagi kasih wadon juga, wah tambah jadi. Jadi bisa uang itu bisa merubah agama seseorang, bisa merubah keyakinan seseorang kepada Allah Subhanahu. Tapi banyak juga di antara orang-orang juga yang memiliki kekuatan yang hebat yang nggak bisa dibeli dengan uang. Sebanyak apapun nggak bisa dibeli. Banyak ya guru-guru kita dan ulama-ulama kita, alhamdulillah mereka telah mencontohkannya bahwasanya mereka semua adalah ulama-ulama yang benar-benar murni niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, nggak bisa dibeli dengan uang, dengan harta, dengan wanita dan segala macamnya dalam dakwah mereka. Jadi banyak juga sebenarnya zaman dulu juga sudah begitu. Awal-awal Nabi dakwah juga, Nabi juga disuruh buat berhenti dakwah dengan wahai Muhammad, kalau kamu mau berhenti dakwah, kalau kamu sudah nggak mau ajak-ajak orang sini untuk masuk dalam agama kamu, maka kamu akan saya carikan wanita yang paling cantik, tercantik. Tapi Nabi nggak mau. Atau kamu akan saya kasih uang yang banyak, tapi asal kamu jangan dakwah. Atau kamu saya kasih kedudukan, sejabatan, kamu akan jadi raja, akan jadi pemimpin di tempat ini. Asal syaratnya kamu jangan menyebarkan agama kamu, agama Islam. Tapi Nabi nggak bisa. Nabi nggak bisa dan Nabi nggak mau ditukar keyakinan dakwahnya karena Allah dengan sesuatu daripada perhiasan dunia. Kita jangan sampai begitu. Dakwah awal. Dulu jangan dakwah lu kasih duit, berhenti, jangan. Receh, dunia terlalu murah. Dakwah ini mahal. Dan dakwah juga diperlukan orang-orang yang bermental tinggi serta orang-orang yang ikhlas niatnya karena Allah Subhanahu. Dari keikhlasan tersebut banyak kok kita lihat karomah-karomah dan kemuliaan orang-orang yang memang dakwanya ikhlas karena Allah Subhanahu. Nah, guru-guru kita misalnya mereka adalah orang-orang yang mencontohkan sehingga kita bisa lihat akhir kehidupannya husnul khotimah. Ya banyak yang mendoakan, jariahnya di mana-mana. Itu adalah salah satu bentuk daripada kemurnian dan keikhlasan amal perbuatan yang telah mereka lakukan ketika mereka semua hidup di alam dunia. Sehingga Allah Ta'ala mengkekalkan nama mereka. Namanya masih disebut, walaupun jasadnya sudah terpendam dalam tanah, tapi penyebutan namanya, sejarah dan akhlaknya masih terus diingat sepanjang masa. Makanya kalau kita pengen seperti itu juga, contoh dan tirulah ulama-ulama yang lurus, ulama-ulama yang sahih dalam kehidupan kita. Contoh dakwahnya mereka, contoh keikhlasan mereka, dan contoh bagaimana mereka benar-benar berjuang untuk menegakkan syariat Nabi Muhammad SAW. Pada gara mereka tulus dan Allah Ta'ala pun akhirnya mengabadikan nama mereka tetap ada. Selama ada waktu, selama ada masa, maka selama itu juga penyebutan nama mereka akan tetap dikenang sepanjang masa. Itulah berkat daripada ketulusan dan keikhlasan dan pengabdian yang luar biasa terhadap agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian la yustahabbu salam ala arba'ah. Gak dianjurkan salam ya, memberi salam kepada empat orang. Ya. Memberi salam hukumnya sunnah. Menjawabnya wajib. Nah, tapi ada kalanya memberi salam juga gak dianjurkan kepada 4 orang ini. Jadi kalau ada ente nemu 4 orang ini dengan 4 variasi, dengan 4 kategori, maka jangan memberi salam kepada mereka. Artinya nggak dianjurkan. Boleh, tapi lebih baik gak usah. Apa yang pertama? Al-musolli, orang yang sedang sholat. Jangan.
Orang suruh jawab assalamualaikum. Jangan, nggak harus. Ya. Terus yang kedua al-mujami. Orang lagi ngumpul-ngumpul, lagi ini nggak usah, lagi majelis taklim gini nggak usah. Makruh. Ya. Salamannya nggak boleh, makruh. Ya, lagi majelis taklim, kemudian memberi salam dan juga bersalaman nggak dianjurkan, makruh. Udah kalau datang terlambat, udah duduk, ngomong assalamualaikum nggak usah. Lagi kumpul, mungkin lagi tahlilan, ya lagi acara, usah assalamualaikum nggak usah. Kecuali memang kalau acaranya belum dimulai, nggak apa-apa itu. Tapi kalau udah dimulai acaranya atau suatu kumpulan, maka tidak dianjurkan untuk memberi salam. Maka udah langsung duduk, nggak usah pakai salam-salaman keliling, nggak usah, nggak perlu. Nanti aja salamannya kalau sudah ngajinya, acaranya selesai. Karena nggak dianjurkan untuk memberi salam kepada orang yang sedang berkumpul. Yang ketiga, qadil hajah. Orang yang lagi ada qadil hajah, yang lagi ada keperluan, lagi penting. Atau mungkin di sini qadil hajah juga mungkin bukan hanya qadil hajah yang disebut sebagai orang yang sedang mulus perutnya, tapi mungkin ada urgent, penting, buru-buru. Ya, misalnya ada sakit di rumahnya, udah nggak usah assalamualaikum. Kasihan, udah biar dia cepat segera hajatnya terpenuhi. Jadi kalau ada orang yang urgent, kalau ada orang yang buru-buru, jangan kita memberikan salam. Nggak dianjurkan. La yustahab. Tidak dianjurkan memberi salam kepada orang yang sedang dalam urgent, lagi genting. Nah, yang keempat nih, ngantuk. An-nais, orang ngantuk jangan salam. Udah ngantuk, salamin makin nggak sadar dia, ya kan? Ngantuk, Assalamualaikum. Enggak sadar dia, makanya nggak dianjurkan, nggak disunahkan memberi salam kepada orang yang ngantuk. Nggak nyambung, kita jawabnya apa? Baik dah. Ya, ngaco, ngelindur jawabnya. Jadi nomor 4, orang ngantuk nggak dianjurkan kita memberi salam kepada orang tersebut. Ya, jadi inilah 4 ya orang yang kita tidak dianjurkan memberi salam kepada mereka. Yang pertama, orang yang sholat, terus orang lagi kumpul-kumpul, terus orang yang lagi urgent, lagi hajat, ya. Terus yang keempat, orang yang ngantuk. Orang ngantuk nggak bisa tuh. Jangan diberi salam. Ya bukannya nggak boleh, boleh aja, cuman nggak dianjurkan, nggak diperintahkan memberi. Mungkin yang dianjurkan memberi salam tuh apa kalau lagi lewat, ya baru kita ucapkan salam. Dan juga orang yang memberi salam ini adalah ciri khas orang yang nggak sombong. Ya, al-badi bisalam, orang yang pertama kali ucap salam itu dia dirinya akan terbebas dari sifat sombong. Tuh Nabi bilang begitu. Ya, kalau orang yang memberi salam duluan itu cirinya adalah ciri atau tanda daripada hati orang tersebut tidak ada kesombongan, karena dia yang memulai terlebih dahulu dari kebaikan. Jadi biasakan kemana lewat assalamualaikum, itu besar pahalanya. Ya, kalau kita mau menebarkan kebaikan, minimal apa? Ifsa'us salam bainakum, tebarkan salam di antara kalian, biar terjalin keharmonisan, biar terjalin ketenangan dalam lingkungan, yaitu dengan cara menyebarkan salam.